Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna lanahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah alladzi ba'athahu Allahu bi syari'atin muhakkamatin hanifiyatin samhatin asasuha al-yusra bin nas wa ruf'ul haraji anhum wa ghayatuha tahqiqu masalihihim wal adlu bainahum wa ala alihi wa sahbihi alladzina khalafuhu fi hirasati syari'atihi wa hidayati ummatihi wa kanu tamaman linurihi wa du'atan ila hudahu. Amma ba'du. Segenap remaja masjid Miftahul Jannah, alhamdulillah, pada kesempatan pekan kali ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka walaupun melalui media online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahannya. Segenap remaja masjid Miftahul Jannah yang semoga hidupnya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ataupun hidup di akhirat. Kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita pada minggu yang terdahulu. Kita masih di dalam pembahasan bagaimana Al-Quran itu memiliki keistimewaan-keistimewaan yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah keistimewaan Al-Quran yang kedua, yang sebelumnya dijelaskan bahwa lafaz-lafaz orisinil yang datang dari Allah sekaligus maknanya itu adalah Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, kalau ternyata ada makna yang berasal dari Allah sementara teks-teksnya berasal dari Rasulullah atau bahasa lainnya hadis qudsi, maka hadis qudsi itu tidak bisa dianggap sebagai Al-Quran. Maka hukum-hukum yang diberlakukan kepada Al-Quran juga tidak bisa diberlakukan kepada hadis qudsi. Contoh misalnya ketika mau membaca Al-Quran, mau menyentuh lembaran-lembaran Al-Quran, maka kita diharuskan terlebih dahulu suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Ini tidak bisa diberlakukan kepada ketika kita mau membaca atau mau menyentuh hadis qudsi. Maka ketika kita mau membaca hadis qudsi, mau menyentuh lembaran-lembaran yang di dalamnya tertulis hadis qudsi, maka kita tidak diharuskan suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Namun lebih baik ketika kita mau membaca hadis-hadis Rasulullah, mau menyentuh hadis-hadis Rasulullah, lebih baik kita suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Lebih baik ini bahasa hukumnya adalah sunnah, berwudu terlebih dahulu sebelum kita membaca hadis qudsi ataupun menyentuh hadis qudsi. Namun ketika kita mau membaca Al-Quran, wajib hukumnya berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, keistimewaan Al-Quran itu adalah tafsiru suratin, penjelasan tentang satu surah, tafsir tentang satu surah di dalam Al-Quran, au ayatin, atau tafsir tentang satu ayat di dalam Al-Quran.
yang dikemukakan oleh ulama-ulama tafsir, oleh seorang mufassir misalnya, bi alfadin arabiyatin, tafsir itu menggunakan lafaz-lafaz bahasa Arab, menggunakan kalimat-kalimat bahasa Arab. Muradifatun, di mana tafsir itu yang menggunakan bahasa Arab itu muradifatun, bersinonim li alfadil Qur'ani, kepada lafaz-lafaz Al-Qur'an. Tapi itu tafsir karangan dari ulama-ulama mufassir. Tafsir itu hanya ingin menjelaskan kalimat-kalimat yang masih belum jelas di dalam Al-Qur'an. Walaupun tafsir ini menggunakan kalimat-kalimat bahasa Arab dan maknanya juga sama dengan makna yang dikandung oleh Al-Qur'an, namun kalimatnya berbeda dengan kalimat-kalimat Al-Qur'an, dalatun, yang menunjukkan juga tafsir itu alama terhadap makna, dalat yang menunjukkan alaihi kepada ma alfaduhu, apa lafaz-lafaz Al-Qur'an. Artinya kalimatnya berbeda dengan kalimat yang dipakai Al-Qur'an, namun pemahamannya itu sama persis dengan pemahaman yang dikehendaki oleh Al-Qur'an. Namun perlu diingat, kalimatnya tidak sama dengan kalimat yang dipakai Al-Qur'an. Tafsir yang semacam ini la yu'addu, ialah tidak bisa dihitung atau tidak bisa dianggap apa tafsir Al-Qur'an, tidak bisa dianggap Qur'anan sebagai Al-Qur'an. Walaupun sebenarnya esensinya, pengertiannya itu sama persis dengan pengertian yang dimaksud oleh Al-Qur'anul Karim. Tapi berhubung kalimat yang dipakai di dalam kitab-kitab tafsir itu bukan kalimat-kalimat Al-Qur'an, maka kitab tafsir itu tidak dianggap sebagai Al-Qur'an. Sama, ketika tidak dianggap sebagai Al-Qur'an, maka hukum-hukum yang diberlakukan kepada Al-Qur'an itu tidak bisa diberlakukan juga kepada kitab-kitab tafsir. Kenapa begitu? Karena kalimatnya itu bukan kalimat yang dipakai Al-Qur'an. Karena kitab tafsir Al-Qur'an itu bukan Al-Qur'an itu sendiri. Mahmakana, walaupun ada apa tafsir Al-Qur'an yang memakai bahasa Arab itu mutabikon, ialah selaras atau sesuai, cocok lil mufassari, kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsiri. Walaupun selaras, maknanya yang selaras, bukan kalimatnya. Kalimatnya itu adalah kalimat-kalimat yang dikarang oleh ulama-ulama tafsir. Walaupun maknanya itu sama persis dengan makna-makna Al-Qur'an. Namun berhubung kalimat-kalimat yang dipakai oleh ulama-ulama tafsir itu bukan kalimat-kalimat Al-Qur'an, maka kitab-kitab tafsir itu tidak bisa dianggap sebagai Al-Qur'an. Fi dalalatihi, walaupun cocok atau selaras kepada ayat-ayat Al-Qur'an, cocoknya di mana? Fi dalalatihi, di dalam dalalahnya Al-Qur'an. Penunjukannya, apa yang dimaksud oleh Al-Qur'an juga ternyata sama dengan apa yang dimaksud oleh tafsirnya. Itu namanya mutabiqun lil mufassar fi dalalatihi. Kenapa kok tidak bisa dianggap sebagai Al-Qur'an? Padahal maknanya itu sama, hanya berbeda kalimat yang dipakai. Li'annal Qur'ana, karena sesungguhnya Al-Qur'an alfadun arabiyyatun, adalah lafaz-lafaz bahasa Arab khossatin, yang dipilih secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Unzilat, yang diturunkan apa alfadun arabiyyatun khossatun ini min indillahi, langsung dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Qur'an itu memiliki tingkat kesucian yang sangat luar biasa,
yang dikandung oleh kalimat-kalimat Al-Quran, oleh teks-teks Al-Quran. Jadi kalau misalnya Al-Quran itu sudah bercampur baur dengan tafsir-tafsir Al-Quran, maka Al-Quran itu sudah tidak murni Al-Quran. Oleh karena itu ulama-ulama fikih itu berbeda, ada yang memperbolehkan kitab tafsir itu walaupun di dalamnya ada kalimat-kalimat Al-Quran, namun ketika diteliti ternyata lebih banyak tafsirnya daripada kalimat-kalimat Al-Quran. Orang yang haid itu boleh memegang kitab tafsir. Orang yang tidak punya wudu itu juga boleh memegang atau membaca kitab-kitab tafsir yang di dalamnya ada kalimat-kalimat Al-Quran. Kenapa kok boleh? Karena kitab tafsir itu bukanlah Al-Quranul Karim. Sekali lagi saya tegaskan, kenapa boleh orang yang tidak punya wudu memegang kitab tafsir? Jawabannya, karena kitab tafsir bukanlah Al-Quran. Oleh karena bukan Al-Quran, hukum-hukum yang seharusnya diberlakukan kepada Al-Quran tidak bisa diberlakukan juga kepada kitab tafsir. Karena kitab tafsir, sekali lagi ditegaskan, kitab tafsir bukanlah Al-Quran. Sekarang yang ketiga, tarjamatu suratin au ayatin, adapun terjemahan Al-Quran, surah-surah Al-Quran, terjemahan ayat-ayat Al-Quran bilugatin ajnabiyatin, dengan bahasa non-Arab, dengan bahasa selain bahasa Arab. Seperti kalau di Indonesia itu Al-Quran sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Agama. Itu namanya terjemah. Gairu Arabiyatin, namun terjemahan itu bukan berbahasa Arab tapi berbahasa Indonesia. Misalnya terjemahan Al-Quran, terjemahan ini bukan translate ya, terjemahan. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, diterjemahkan segala puji hanya milik Allah semata, itu namanya terjemahan, pakai bahasa Indonesia, tidak memakai bahasa Arab. Terjemahan itu la tu'addu, ialah tidak bisa dianggap atau tidak bisa digolongkan, tidak bisa dihitung Al-Qur'anan sebagai Al-Qur'an, tidak bisa dikategorikan sebagai Al-Qur'an. Mahma, walaupun ru'iyah, dijaga, min diqqatit tarjamati, apa validitas terjemahannya. Mahma ru'iyah, walaupun dijaga, min diqqatit tarjamati, apa validitas terjemahannya. Walaupun sudah terjemahannya ini diteliti oleh 100 profesor yang ahli di dalam terjemah bahasa Arab, namun tetap saja terjemahan Al-Quran dengan memakai bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lain itu tidak bisa dianggap sebagai Al-Quran. Wa tamami mutabaqatiha, dan juga walaupun dijaga kesempurnaan korelasi terjemahan itu dengan Al-Quran, lil mutarjami, dijaga validitas terjemahannya, dijaga kesempurnaan korelasi terjemahannya, lil mutarjam, bagi Al-Quran yang diterjemahkan. Korelasinya apa? Fi dalalatihi, di dalam dalalahnya, di dalam penunjukan dalilnya. Walaupun terjemahan itu sama persis dalalahnya dengan dalalahnya Al-Quran yang diterjemah, tetap saja terjemahan itu tidak bisa dianggap sebagai Al-Quranul Karim. Pertanyaannya, kenapa terjemahan Al-Quran yang sudah diperhatikan dengan sangat detail validitas terjemahannya,
yang sangat diperhatikan korelasi terjemahannya dengan Al-Qur'an yang diterjemahkan, kok masih tidak bisa dianggap sebagai Al-Qur'an? Alasannya li'anna al-Qur'ana, karena sesungguhnya Al-Qur'an alfadun arabiyyatun, adalah lafaz-lafaz berbahasa Arab, khassatun, yang dipilih secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Arab yang dipilih secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bahasa Arab Al-Qur'an itu berbeda dengan bahasa Arab yang dipakai sehari-hari oleh orang-orang Arab, oleh bangsa Arab. Unzilat, yang diturunkan alfadun arabiyyatun ini min indillahi, langsung dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa Arab yang dipakai bahasa sehari-hari oleh bangsa Arab itu hanyalah budaya, hasil karya, cipta dan karsa orang-orang Arab. Namun kalau bahasa Arab ini adalah murni hasil karya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bedanya seperti itu. Oleh karena itu bahasa-bahasa yang bukan bahasa Al-Qur'an itu tidaklah dianggap sebagai Al-Qur'an. Kembali kepada yang kedua, namun kalau seperti ini ceritanya, tafsir itu kan ada tafsir birriwayah, ada tafsir biddirayah. Contoh misalnya tafsir birriwayah ini adalah tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Seperti misalnya tafsir tentang dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, bahwa Al-Quran itu dikatakan oleh Al-Quran bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya dan memang tidak perlu diragukan oleh siapapun. Hudan, Al-Quran itu sebagai petunjuk yang sangat lurus, yang sangat benar. Hudan linnas, hudan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, orang-orang yang bertakwa itu siapa? Nah, ayat-ayat berikutnya itu adalah tafsir terhadap kalimat al-muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bertakwa itu tafsirannya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak nyata, seperti orang yang beriman kepada sorga, beriman kepada neraka, beriman kepada hari kebangkitan, beriman kepada Allah yang maha gaib. Itu adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Model seperti ini itu namanya tafsir Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Kalau tafsir Al-Quran dengan memakai kalimat-kalimat asli dari Al-Quran, maka tafsir itu tetap masih bisa disebut sebagai Al-Quran. Kalau misalnya ada tafsir seperti itu, bukan misalnya ada, memang ada tafsir Al-Quran itu dengan Al-Quran. Ada juga tafsir Al-Quran bil hadis, menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tafsir yang semacam ini tidak bisa disebut sebagai Al-Quran, karena menafsirkan Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, apalagi tafsirul Quran biqaulis sahabah, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan-perkataan sahabat. Dan lebih apalagi lagi tafsirul Quran biqaulil ulama, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan ulama. Itu lebih-lebih tidak bisa dikatakan sebagai Al-Quranul Karim, karena Al-Quran itu adalah bahasa yang memang dipilih secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang dipilih secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bahasa Al-Quran itu yang pertama bisa dibuat kaligrafi, dan ketika dijadikan kaligrafi sangat indah hasilnya. Berbeda ketika yang dibuat kaligrafi itu adalah bahasa-bahasa selain bahasa Al-Quran. Bisa
Quran juga bisa ditahfidz, bisa diqiraah. Makanya ada musabaqah qiraatul Quran. Qori itu ada lagu-lagunya. Kalau bahasa lain, lagu-lagu bisa dilakukan namun tidak enak didengar oleh telinga kita. Tetapi kalau Al-Quran karena memang bahasanya dipilih secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Al-Quran itu bisa digunakan untuk kepentingan apa saja. Kepentingan kaligrafi, indah. Kepentingan qiraati, sangat merdu. Kepentingan wiridan, sangat ampuh. Kepentingan untuk mendapatkan kesembuhan, sangat mujarab. Kepentingan untuk menarik rezeki, sangatlah ampuh dan lain sebagainya. Itulah Al-Quran. Kenapa kok begitu? Dibuat obat sangat mujarab, dibuat penarik rezeki sangat ampuh, dibuat seperti ini tercapai, dibuat seperti itu terpenuhi, karena memang bahasa Al-Quran adalah bahasa yang memang dipilih secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi bahasa Al-Quran. Naam, ya memang begitu. Tapi laukana tafsirul Quran, seandainya ada tafsirul Quran, apa tafsir Al-Quran, au tarjamatihi, atau terjemahan Al-Quran, yatimmu, ialah sempurna, biwasitotiman, dengan pelantara orang, yusaku, yang dipercaya siapa eman, dipercaya di bidang apanya, bidinihi, di bidang agamanya, bisa dipercaya. Artinya perkataannya, perbuatannya sesuai dengan aturan-aturan agama. Wa ilmihi, dan juga bisa dipercaya di bidang keilmuannya, keilmuan tentang Al-Quran. Wa amanatihi, dan keamanahannya juga bisa dipercaya. Wa hidkihi, dan juga tingkat kecerdasannya, intelektualitasnya juga bisa dipercaya. Ya sungguh, maka boleh ayyuk tabaru, dipertimbangkan hadat tafsiru, apa tafsir ini, au hadhihi tarjamatu, atau terjemahan ini, bayanan, boleh dipertimbangkan bayanan sebagai penjelas, lima, bagi sesuatu dalla yang menunjukkan alaihi kepada amma Al-Qur'anu, apa Al-Qur'an, wa marji'an, dan juga boleh dipertimbangkan sebagai rujukan, referensi, lima, kepada sesuatu ja'a yang datang bihi dengan emma, ja'a yang datang apa Al-Quran bihi dengan membawa emma. Artinya tafsir Al-Quran dan terjemah Al-Quran yang berasal atau sebagai hasil karya dari orang-orang yang memang bisa dipercaya keilmuannya, bisa dipercaya amanahnya, bisa dipercaya dengan agamanya, bisa dipercaya dengan intelektualitasnya, tafsir dan terjemahan seperti itu boleh dipertimbangkan sebagai alat, sarana untuk mendapatkan kejelasan makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Tapi dengan catatan seperti itu, terpercaya di bidang agamanya, terpercaya di bidang keilmuannya, terpercaya di bidang amanahnya, terpercaya di bidang intelektualitasnya. Kalau misalnya ada kelompok-kelompok tertentu yang mempropagandakan kembali kepada Al-Quran, Al-Quran yang mana? Kan begitu. Al-Quran yang asli apa Al-Quran yang sudah diterjemahkan oleh kelompok-kelompok itu sendiri, di mana kelompok-kelompok itu apakah memenuhi syarat yang menerjemahkan atau yang menafsirkan Al-Quran itu adalah terpercaya agamanya, terpercaya keilmuannya, terpercaya amanahnya, terpercaya intelektualitasnya, atau jangan-jangan kelompok itu menerjemahkan Al-Quran sesuai dengan kebutuhan kelompoknya, sesuai dengan keinginan akidahnya. Itu sangat jauh sekali dari hal-hal yang
dibenarkan oleh agama. Maka berhati-hati segenap remaja masjid Miftahul Jannah, kalau ada propaganda kembali kepada Al-Quran, maka itu propaganda seperti itu boleh dan benar, tetapi yang harus menjadi acuan adalah Al-Quran yang sudah ditafsirkan oleh ulama-ulama ahli tafsir yang sudah terpercaya di bidang keagamaannya, terpercaya di bidang keilmuannya tentang menafsirkan Al-Quran, juga terpercaya di bidang amanah keilmuan dan keagamaannya. Ya, seperti Imam At-Tabari, Imam Al-Baghawi, Imam Al-Alusi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Al-Qushairi, Imam Asy-Sya'rani, Imam Al-Baghawi, dan imam-imam tafsir lainnya yang sudah dikenal di dunia keislaman. Itulah tafsir yang perlu kita pegang. Artinya tafsir itu bisa dipertimbangkan ketika yang menafsirkan itu yusak bidinihi wa ilmihi wa amanatihi wa hidkihi. Walakin akan tetapi la yu'tabaru, tidak bisa dipertimbangkan apa tafsir atau tarjamah yang sudah ditafsirkan oleh orang yang sudah terpercaya di bidang keagamaan, keilmuan, keamanahan dan intelektualitasnya, itu tidak bisa dipertimbangkan. Wal Qur'anu adalah Al-Qur'an. Bahwa tafsir itu sekali lagi bukanlah Al-Qur'an. Walaupun sebenarnya tafsir itu adalah menjelaskan makna-makna Al-Qur'anul Karim. Wala tasbutu, dan juga tidak bisa tetap lahu bagi tafsir ahkamuhu, apa hukum-hukum Al-Qur'anul Karim. Falayuh, oleh karena bukan Al-Qur'an dan tidak bisa diterapkan hukum-hukum Al-Qur'an, fala yahtaju, maka tidak bisa berhujjah siapa orang bisyigati ibaratihi, dengan bentuk redaksi ibarat-ibarat yang ada di dalam kitab tafsir, wa umumi lafzihi, dan keumuman lafaz-lafaz tafsir, wa itlaqihi, dan kemutlakan lafaz-lafaz tafsir, lianna alfadahu, karena sesungguhnya lafaz-lafaz tafsir, wa ibaratihi, dan redaksi-redaksi di dalam kitab tafsir, laisat, ialah tidak ada apa alfat, wa ibaratuhu alfadal qur'ani, adalah lafaz-lafaz Al-Qur'an, wala ibaratahu, dan juga bukan redaksi Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu wala tasihhu, tidak sah as-sholatu, apa mengerjakan sholat, bihi, dengan membaca kalimat-kalimat tafsir, wala yata'abbadu, dan tidak dianggap sebagai ibadah siapa orang bitilawatihi, dengan membaca kitab-kitab tafsir, karena bukan Al-Qur'an. Wa min khawwasihi, dan ialah termasuk keistimewaan Al-Qur'an, annahu, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an, mangkulun, ialah disampaikan apa Al-Qur'an bitawaturi, dengan cara tawatur. Apa itu tawatur? Ay, artinya bitorikin naklih, dengan metode penyampaian, alladhi yufidu, alladhi, penyampaian, yufidu, yang bisa berfaedah, memberikan pemahaman al-ilmah, kepada satu keyakinan penuh, wal qat'ah, dan kepastian yang besar, bisihhatir riwayah, dengan benarnya penyampaian itu. Wa yatafarra'u, dan bercabang, an hadza, dari keistimewaan Al-Qur'an ini, anna ba'dal qiraat, bahwa sesungguhnya sebagian model-model bacaan Al-Qur'an, alladzi turwa, yang disampaikan apa bacaan Al-Qur'an itu, bighairi tariqit tawaturi, tetapi disampaikan dengan cara tidak tawatur, kama yuqalu, sebagaimana misalnya dikatakan, wa qara'a ba'da sahabah kada, membaca siapa sebagian sahabat kepada ayat-ayat Al-Qur'an kada, seperti ini bacaannya. Seperti misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, ada sebagian riwayat yang membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Siratul mustaqim, siratil mustaqim, siratul mustaqim, ada yang membaca seperti itu. Model bacaan yang seperti itu la tu'addu, ialah tidak bisa dianggap apa ba'dus qiraat minal Qur'ani, tidak bisa dianggap
bagian dari Al-Quran. Perbedaan-perbedaan Al-Quran itu tidak bisa dianggap sebagai Al-Quran. Wala tasbutu, dan juga tidak tetap laha bagi qiraat ahkamuhu, apa hukum-hukum Al-Quran. Demikian saya menemani segenap para remaja Masjid Miftahul Jannah. Mudah-mudahan pekan depan kita masih bisa dipertemukan kembali dalam ajang silaturahim pengajian online usul fikih dalam keadaan sehat wal afiyah, tidak kurang suatu apapun, dan juga yang lebih penting lagi masih dipertemukan dalam keimanan yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil ilmi narqa wa bil jahli nashqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.